Di 10 akan saya mulai. Untuk sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini saya ingin mengangkat sebuah video ya. Mana peran yang gue banget ini ada hubungannya sama pertanyaannya Bu Ida Nai tadi ya. Nah, sebelumnya mungkin ingin saya sampaikan bahwa talent shaping ini terus berkembang ya sejak digagas oleh Abah Rama Royani waktu pertama dulu ya. Abah Rama Royani itu membuatnya yang talent shaping assessment dulu ya. Kemudian disederhanakan jadi ST30, mungkin bisa teman-teman coba ya di temubakat.com. Kemudian disederhanakan lagi itu bentuknya adalah SWA ya, SWA assessment atau Seven Working Area ya, atau SAPA wilayah aktivitas itu seperti ini ya. Jadi kita itu bisa mengetahui di kita tuh lebih nyaman bekerja itu di area mana saja. Lebih nyaman bekerja sendirian kah? Atau bekerja dengan orang lain atau interpersonal gitu ya. Kalau bekerja dengan orang atau berinteraksi dengan orang, kita itu senangnya bekerjanya itu setara gitu ya, kerjasama, mempengaruhi orang atau melayani orang. Ini ternyata berbeda ya. Kemudian kalau kerja sendiri itu sukanya berpikir atau nggak berpikir. Kalau nggak berpikir itu sukanya apa? Bekerja. Gitu. Kalau berpikir sukanya itu dominannya dengan otak kanan yang berpikir kreatif ya, atau otak kiri yang berpikir logis, analitis seperti itu. Kalau misalkan bekerja sukanya itu yang outdoor atau indoor. Ini ternyata sudah bisa mengetahui ya diri kita itu sukanya atau nyamannya itu bekerja di area mana saja. Nah, berhubungan dengan tadi contohnya Mas Lutfi ya, yang di proses software engineering ya. Nah, di software engineering itu di deskripsi di slide-nya Mas Lutfi tadi itu kan ada software engineering itu ngapain gitu ya. Software engineering itu kan merancang software. Namanya merancang itu kan kalau dilihat di ini ada kategori dari tipe kekuatan ya. Abah Rama menyusun ada 30 tipe kekuatan. Nah, tipe kekuatan itu di kategorikan lagi ke dalam 8 ya kelompok. Kalau yang di depan tadi di SWA tadi itu ya ada yang berhubungan dengan orang lain, itu ada di atas ini ya. Ada N, networking artinya bekerja sama secara sejajar dengan orang lain, atau headman itu di atas orang lain atau mempengaruhi orang lain, atau mungkin sukanya melayani gitu, servicing atau di bawah orang lain. Ini area-area yang bekerja sama dengan orang lain atau interpersonal. Sedangkan kalau bekerja individu itu areanya ada di bawah sini. Nah, kalau di SWA tadi itu kan yang area berpikir otak kiri itu digabung jadi satu, ada T sama R atau thinking dan reasoning ini ya. Kalau berpikir dengan otak kanan itu ada generating idea di sini. Kemudian kalau sukanya bekerja atau yang tidak berpikir ya, sukanya lebih suka bekerja, itu ada di dua bidang ini. Kalau elementary itu indoor atau di dalam ruangan, biasanya itu keterampilannya itu di administrasi atau bahasa gitu ya, atau technical ya, keteknikan. Ini biasanya kerjanya di luar ruangan gitu ya. Nah, kalau misalkan merancang software ini yang seperti Mas Lufi tadi katakan ya, kalau merancang software ini tidak hanya berpikir di memakai otak kiri, tapi ada perancangan juga, ada proses ide juga, ada proses kreatif di sana. Maka di sini itu memakai ide kreatif ini ya, yang merah ya, segitiga yang merah ini. Kemudian dalam proses perancangan tentu kita harus bisa bernegosiasi ya, orang pihak yang mengembangkan software ini harus bisa bekerja sama, harus bisa mengetahui apa sih kebutuhan klien gitu ya. Jadi bisa melakukan mediasi. Ya kalau di sini kalau mediasi itu di area yang headman atas ini, atau mungkin bisa
menerangkan ya, menerangkan, menjelaskan gitu ya, mengkomunikasikan. Jadi butuh area-area interpersonal juga ketika perancangan software ya. Jadi areanya ini ada 2 yang merah ini di perancangan software. Kemudian di tahap mengembangkan software kan sudah tahu requirement-nya sampai mana, kemudian software-nya itu dikembangkan, itu ternyata juga butuh bidang atau area kerja yang lain gitu ya. Ketika mengembangkan software mungkin di sini ada proses-proses berpikir ya, analisis bagaimana mendesainnya, kemudian data-data apa yang diperlukan gitu ya. Kemudian butuh area keteknikan ini ya. Kemudian saat software itu sudah selesai, terus kan software itu kan perlu pemeliharaan ya. Saat pemeliharaan ini butuh eh, di sini kan ya, di apa itu keteknikan juga. Ini bagaimana keamanan mungkin masih aman atau tidak, kemudian dianalisis juga iya, kemudian teratur tidak datanya gitu ya. Kemudian ada di sini untuk nguji software juga kita butuh area kerja di analisis ini ya, dan di listening ini yang hijau ini. Di sini kita butuh penelitian apakah softwarenya ini masih layak atau tidak, kemudian ada error atau tidak, kemudian evaluasi ya, evaluasi software apakah cocok dengan requirement yang diminta gitu ya. Itu butuh area-area kekuatan yang banyak sekali ya. Jadi dari proses pengembangan software sendiri, kalau dilihat di wilayah area kerja ini, semua itu bisa mencakup, harus semua bisa mencakup, semua dipakai gitu ya. Nah kalau misalkan ini tadi ya bekerja sama dengan tim produk dan bisnis ya, tentu kita harus punya kemampuan interpersonal ya, salah satu di atas ini. Menjadi bagian dari tim produk dan memiliki suara ketika membuat keputusan. Nah, kita mungkin bisa mediasi ya, kalau mungkin requirement-nya nggak masuk akal atau mungkin jadwalnya nggak masuk akal, kan kita perlu negosiasi, perlu mediasi. Nah, itu perlu keterampilan dalam bekerja sama dengan orang lain. Maaf, maksud saya bekerja dengan orang lain, tapi ini fungsinya untuk mempengaruhi gitu ya. Atau mungkin kita bisa mengkomunikasikan ya di networking ini ya. Perlu keterampilan untuk melakukan mengkomunikasikan gitu ya, supaya requirement dan juga persyaratan, batas-batas sebelum software itu dijalankan itu jadi lebih jelas. Dan di sini ada sprint planning, itu kan di perencanaan ya. Kemudian grooming features ini maksudnya fitur-fiturnya itu dikembangkan, caranya gimana, kemudian supaya efisien itu bagaimana, kemudian apa saja fitur-fitur yang ada, itu kan juga butuh ide kreatif. Itu kan butuh di generating idea, dan mungkin kita juga bisa tanya kan ke orangnya gitu. Itu juga butuh keterampilan interpersonal. Kemudian stand up tiap hari untuk progress report, dan di sini biasanya kalau untuk report-report itu kan butuh keterampilan untuk kerapian ya, kedisiplinan gitu kan, menulis kode dan automasi testing gitu ya. Menulis kode ini kan butuh ketekunan ya, butuh ketekunan untuk bekerja di bidang yang elementary juga, di samping berpikir ya, berpikir secara analitis iya, berpikir kreatif iya, kemudian harus tertata dalam nulis program gitu ya. Kemudian on call. On call ini maksudnya kalau ada masalah, standby untuk menerima atau siap ya kalau ada masalah, kemudian harus apa yang dilakukan. Nah ini kan butuh jiwa pelayanan juga kan, ini termasuk konseling ya, melayani apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian menjaga kualitas perangkat lunak. Ini kan juga di bidang-bidang yang apa itu butuh penelitian juga, kemudian testing juga gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa di pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang software engineer ini membutuhkan bidang-bidang atau area-area kerja itu yang sangat luas, yang sangat banyak, dan
kalau ini harus dikuasai oleh satu orang saja atau beberapa orang saja, ini tentu akan sangat kesulitan. Jadi misalkan biasanya orang kan kalau software engineer itu yang kalau direkrut tuh biasanya orang-orang yang analitis, kemudian orang-orang yang pintar dalam membuat kode, membuat perencanaan, kemudian bisa menggambarkan sebagaimana sih produk ini di masa depan itu akan berguna atau dapat menyelesaikan satu permasalahan tertentu misalnya gitu. Tapi jarang yang menganggap bahwa keterampilan berkomunikasi itu juga penting gitu. Nah, ketika kita itu dalam dunia software engineering itu banyak sekali tuntutan ya. Saya pernah melihat lowongan kerja itu harus software engineer itu harus mampu bekerja sendiri gitu ya, harus bisa menyelesaikan proyek sendiri tanpa misalkan terlalu banyak supervisi, tapi di satu sisi dia itu harus pandai juga mengkomunikasikan apa yang sedang dia kerjakan, kemudian harus bisa desain sekaligus, harus bisa kode sekaligus, harus bisa presentasi kepada klien, harus tahu bagaimana kebutuhan klien, kemudian harus tahu bagaimana presentasi kepada stakeholder gitu. Itu semua harus idealnya diharapkan adalah satu orang bisa menguasai hal tersebut. Akhirnya kelebihan atau kontribusi yang sudah dia lakukan gitu ya, misalkan dia sudah bisa membuat kode yang efektif dan efisien gitu sehingga bisa menghemat kos sekian gitu ya. Tapi karena dia tidak bisa mempresentasikan misalkan kepada teman gitu atau kepada stakeholder atau kepada klien gitu, dia dianggap wah kamu ini kurang sempurna jadi software engineer. Akhirnya atau mungkin sebaliknya, ada orang yang sangat mengerti apa yang harus diperlukan di software engineer ini ya, di proses pengembangan software ini, apa yang diperlukan sehingga dia bisa menjembatani antara klien dan juga software engineer yang membuat gitu ya software tersebut, dia menjembatani sehingga dia tahu bahwa requirement yang dibutuhkan itu seperti ini, bisa nggak miskomunikasi ya seperti tadi ayunan yang dibutuhkan klien itu seperti apa, kemudian hasil akhirnya itu seperti apa, bisa dia komunikasikan dengan baik pada orang-orang yang terlibat. Ini kan sebenarnya juga bekerja ya, orang yang harus paham ya tentang software engineer itu sendiri, tapi dia memiliki kemampuan komunikasi. Tapi karena dia mungkin lemah ya, kamu tuh nggak bisa perancangan sistem, kamu tuh bisanya cuma ngomong aja sama klien. Kemudian berarti kan bukan software engineer yang baik gitu ya. Akhirnya kan dia juga down gitu ya. Nah, peran-peran seperti ini sering gitu ya terjadi di proses pengembangan software sehingga dia merasa aduh aku nggak melakukan hal yang terbaik setiap hari gitu ya. Kemudian aku nggak tahu nih harus ngapain, apa sih yang diekspektasi di pekerjaanku, padahal aku sudah memberikan yang aku bisa. Menurutku aku sudah berkontribusi, tapi ternyata itu nggak cukup gitu ya. Akhirnya sering sekali mungkin nggak hanya di software engineering ya, tapi di berbagai bidang karena nggak diakui kontribusinya sesuai dengan kekuatannya, orang itu jadi nggak terikat gitu dengan perusahaan. Akhirnya pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah pekerjaan, kemudian merasa aduh aku kok gini banget ya, burn out, kemudian nggak mencintai diri, nggak bersyukur dengan apa kemampuan diri, dan itu berimbas banyak sekali bahkan sampai ke keluarga. Lalu tentu kan kita akan berpikir bahwa kita itu ingin berperan gitu kan, gimana sih supaya kita menemukan peran yang gue banget gitu. Dan kalau bisa peran gue banget itu adalah peran-peran yang kita lakukan dalam keseharian untuk mendapatkan penghidupan gitu ya. Nah, orang ingin mendapatkan peran yang gue banget biasanya kan juga ingin sukses ya. Lalu sebenarnya definisi sukses itu yang dibayangkan itu seperti apa? Sebenarnya banyak sekali ya definisi sukses itu ya. Bisa ditanyakan kepada diri kita masing-masing, kapan sih kita itu bisa dikatakan sukses? Apakah ketika kita melakukan hal-hal yang terbaik udah bisa dibilang sukses?
Kemudian kalau kita fokus pada tujuan, kemudian kita menjalankan tujuan tersebut sampai tercapai, itu bisa dikatakan sukses? Ya bisa saja. Ada yang merasa bahwa sukses itu bisa ngurus sendiri, nggak tergantung sama orang lain, nggak tergantung sama orang tua, misalkan nggak tergantung sama pasangan, nggak tergantung sama anak, itu baru merasa sukses. Atau mungkin sukses itu merasa hidupnya terus berlimpah gitu ya. Atau mungkin karena latar belakang tertentu gitu ya, kalau sukses berarti saya tuh udah bebas dari rasa takut gitu. Atau mungkin yang lebih sweet lagi, kapan sih suksesnya kalau kita bisa mencintai dan dicintai gitu ya. Atau mungkin sukses itu ketika kita bisa menyelesaikan setiap tantangan hidup dan pantang menyerah gitu kan. Atau mungkin kita sebagai orang tua merasa sukses kalau bisa meluluskan anak. Nah, apapun itu, ini adalah definisi sukses yang sebenarnya bisa kita capai. Nah, kalau misalkan definisi-definisi sukses ini tercapai, gitu ya, sudah tercapai, kita diizinkan untuk sampai kepada definisi-definisi sukses, apakah kita akan berhenti, atau justru malah kita akan mencari lagi, atau kita malah, ngapain lagi ya, gitu. Nah, perlu kita ingat ya, Rasulullah pernah menyampaikan ya bahwa sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ketika kita menjadi banyak bermanfaat bagi orang lain, berarti kita adalah manusia yang sebaik-baiknya. Bukankah ini adalah sukses yang targetnya itu lebih tinggi gitu. Jadi misalkan ketika kita berharap kita bisa meluluskan anak-anak ya, anak-anak udah lulus. Oh, oke, berarti mungkin aku bisa berperan yang lain, lebih bermanfaat lagi nih bagi sekeliling kita gitu ya. Itu kan target yang membuat kita terus maju, membuat tenang juga sebenarnya, karena itu kan targetnya bisa kita pilih.